Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ayo silakan duduk Bapak Ibu. Lihat kanan kiri, salaman dulu. Terima berkat amanat agung, bilang. Luar biasa. Tiba-tiba di ibadah pertama tadi pagi Bapak Ibu, nanti kalau Tuhan berkenan juga ibadah ketiga, Tuhan mengurapi memberkati kita. Ibadah kedua hari ini luar biasa karena ini terambil dari Markus, dan tiba-tiba tadi Tuhan kasih understanding anointing, ya, understand anointing. Jadi Tuhan berikan pengertian Markus pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima. Iya, ini salah satu 3 kitab yang bertalian langsung. Makanya Bapak Ibu, di kitab Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ya. Mulai dari ayat 6 itu. Kenapa orang ini begitu? Ini sampai 2 kali di pressing di Alkitab. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, rencananya sendiri, tidak tanya Tuhan dulu, suka-sukanya, merasa benar sendiri, nggak minta banyak masukan, banyak saran. Walaupun kita yang memutuskan, jauh lebih baik kita bisa minta saran supaya lebih banyak kesempatan. Yang percaya katakan amin. Tapi ayat ke-6, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan. Bapak Ibu, sepenting-pentingnya hidup kita, sepenting-pentingnya agenda kita, tetap Tuhanlah yang terpenting. Karena Tuhan yang pegang pusat hidup kita. Apa pusat hidup kita? Kehidupan. Kalau itu dicopot, diambil, selesai semua, di end. Seperti mesin, dia bisa bekerja buat apapun sesuai dengan yang ditentukan kepadanya. Tapi kalau udah dicopot powernya, dia gak bisa melakukan apapun. Sama dengan hidup kita. Ini dia. Ayat ke-8, kenapa? Karena orang ini terkait. Dikatakan ia kan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Dia punya link. Makanya ini menjadi, tiba-tiba Tuhan kasih ini tentu untuk di ibadah kedua. Tadi ibadah pertama berbicara apa? Tentang Markus pasal 4, ada 4 jenis tanah. Tanah pinggir jalan. Yang kedua tanah berbatu-batu. Yang ketiga tanah semak duri, ya. Jadi sebaiknya sebelum masuk pintu gereja itu semua dibuang yang 3 ini. Apa? Pinggir jalan. Tanah pinggir jalan itu keras karena dipijak-pijak terus. Lama-lama dia keras, nggak cocok ditanam. Jadi suka jalan-jalan. Tanah keras itu orang yang suka jalan-jalan, tubuhnya di sini tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Itu tanah di pinggir jalan. Jadi dia nggak fokus. Padahal kita nggak menyadari 10 menit aja engkau mendengarkan kekekalan. Firman ini adalah kekekalan. 10 menit aja engkau mendengarkan kekekalan, namamu bisa ditulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Yang menulis itu bukan gereja, bukan pendeta, tapi Tuhan sendiri. Itu sifatnya alam rohani. Siapa sebenarnya manusia itu? Manusia itu adalah makhluk rohani yang tinggal dalam cangkang fisik. Yang kedua, batu-batu tumbuh tapi nggak lama. Datang aniaya, penderitaan bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Tapi penderitaan juga bisa membuat orang dekat dengan Tuhan. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Karena ada 2 cara kerja penderitaan. Penderitaan karena Tuhan izinkan. Yang kedua penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Betul apa betul Bapak Ibu? Iya. Yang ketiga semak duri. Dikatakan semak duri itu menghimpit. Apa itu semak duri? Kekhawatiran. Keinginan, desires, ingin ini, ingin kaya. Jarang ada orang yang ingin miskin. Haleluya. Pengen dapat cowok ganteng. Emang kegantengannya bisa membuat kau masuk surga. Pengen dapat cewek cantik. Emang kecantikannya bisa membuat kau masuk surga. Malah nanti jadi berantem melulu kerjanya. Ya, ada wanita cantik-cantik sekali, tapi pelitnya minta ampun. Bisa begitu paradoks. Haleluya.
Keinginan akan hal yang lain itu banyak. Yang keempat adalah tanah yang subur. Saya berdoa, tanah saudara adalah tanah yang subur. Salaman kanan kiri, subur bilang. Agak panjangkan R-nya, subur bilang. Luar biasa, ayo Pan. Jadi Markus pasal 4, Markus pasal 5, Markus pasal 6, PR di rumah. Ini ada terhubung satu dengan yang lain. Ada pujian ini ya, ku terhubung. Tapi dimulai dari apa? Perumpamaan. Perumpamaan. Di Markus pasal 4 ada dua pengurapan. Pengurapan perumpamaan dan pengurapan penguraian. Kalau hanya umpama, hanya sebatas ini. Understanding, pikiran, tahu. Oh. Siapa presiden kita? Bapak Pendeta Bapak Prabowo. Bapak Prabowo. Apa kopi kesukaannya? Nggak tahu. Apa baju kesukaannya? Nggak tahu. Ini saya ada yang kasih baju ini kemarin. Saya senang kali pakainya. Kayak terbang di udara Bapak Ibu. Karena gratis. Kalau beli sendiri beda, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, amin. Saya simpan-simpan, saya harus pakai ini minggu pertama perjamuan, saya bilang luar biasa. Rupanya masih banyak orang yang baik ya. Lihat dulu kanan kirimu, kamu orang baik nggak bilang. Lihat hidungnya bergerak kemana, itu jawabannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Baik sedang lumayan lah. Sampai di mana tadi? Aduh, jadi mumet nih. Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang 4, Markus pasal yang ke-6. Makanya lihat, Markus pasal ke-6 ayat yang ke-12. Kenapa setelah Tuhan Yesus menyuruh rasul-rasulnya berangkat, ini mereka ngomong, bukan semua orang loh, orang harus bertobat. Baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Sama-sama katakan, orang harus bertobat. Ngomong kanan kiri, kamu harus bertobat. Lalu yang terakhir, aku harus bertobat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan suruh orang bertobat. Jangan paksa orang bertobat. Dirimu sendiri tidak bertobat. Makanya firman Tuhan itu Bapak Ibu pedang bermata dua. Tusuk sana, tusuk sini. Tusuk sini, tusuk sana. Suami-suami, kalau engkau pinter ngomongin istrimu, siap-siap engkau pun harus pinter diomongin istrimu. Haleluya. Amin. Itu dong fair namanya. Itu yang namanya fair. Ya. Tapi saya percaya begini Bapak Ibu, bahwa amanat agung ini itu satu paket dengan kesembuhan. Banyak loh orang sakit. Bukan hanya sakit fisik loh. Sakit hati, sakit jiwa, sakit pikiran. Jadi kalau Anda datang ke gereja, sebenarnya Anda sedang disembuhkan. Karena di gereja ada hadirat Tuhan. Makanya kalau kau doa penyembahan, Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Sembah dia bukan dengan daging, bukan dengan pikiran, bukan dengan keinginan, tapi dalam roh dan kebenaran. Spirit and the truth. Jadi engkau bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Dulu yang membuat sakit mama saya adalah saya. Saya anak paling bungsu, anak ke-7. Tiap hari saya buat dia menangis. Karena saya bandal mulai daripada SMA sampai tamat. Hanya aku terus yang ditangisin. Tapi setelah dia tahu saya bertobat jadi hamba Tuhan, dia langsung sembuh. Dia bilang apa? Amang, hodo mambainau sahid. Ale hodo pamalu mau. Haleluya. Suami-suami, ketahuilah, obat istrimu itu cuma satu. Dirimu. Betul nggak istri-istri? Wah, agak kencang ngomongnya kalau ada suaminya sebelah kanan. Ibu Guliria ngomong nggak, kedengaran nggak? Mana istrimu Pak Erwin? Pak Bobi pun di belakang istrinya. Untuk Bu Silvi ngomongnya nggak kencang. Haleluya, amin istri-istri. Obatmu suamimu kan? Kalau suamimu baik, kamu sembuh sendiri kan? Itu yang saya sebut automatic healing. Amin pastor orang. Amin kelihatan pastor orang do buruni rajai. Hai, dengar juga dong istri-istri. Tahu nggak obat suamimu itu siapa? Oh, jawab sendiri. Berikan tepuk tangan. Cepat kali dijawab. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Oh my God.
family blessing. Jadi anak-anak, hormatilah orang tuamu. Obat orang tuamu itu adalah engkau sendiri. Kemarin si Monik berapa hari dia batuk terus, kasihan sekali. Seperti saya yang sakit waktu dia batuk. Anda pernah ngalamin begitu? Yang sakit anakmu tapi engkau merasa bisanya pindah sakit Mona, masalahnya nggak bisa, punya tubuh masing-masing. Puji Tuhan semakin pulih. Tadi pagi walaupun kuenya yang kecil, dia ulang tahun tadi pagi aku. Setelah doa kami datang sini. Saya bahagia sekali. Saya bilang, "Ma, beli kue yang kecil aja. Yang penting kan cuman kecil aja pranknya, tapi kan yang penting doanya sukacita." Sudah umur 16 tahun dia. Si Brenda umur berapa sana? Oh, udah punya KTP ya? KTP itu 17 tahun ya? Saya bilang sama Monik, tahun depan kamu sudah bisa punya KTP. Ya. Kartu tanda penduduk. Tapi saya berdoa, kita semua punya KTP S. Kartu tanda penduduk sorga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah punya kan enak. Nanti di malaikat di pintu gerbang tinggal begini saja. Silakan kami masuk. Nah ini Bapak Ibu. Makanya dikatakan satu paket. Ayat 25. Mohon maaf. Markus 6 ayat 13. Setelah ayat 12 tadi. Orang harus bertobat. Markus 6 ayat 12. Sekarang langsung ayat 13. Maka mereka pun. Markus 6 ayat 13. Luar biasa. Multimedia diberikan Tuhan. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit dengan. Dan menyembuhkan. Makanya 1 Petrus pasal 2, 24. Perkatakan tiap hari. Minimal sembuhnya itu mulai dari kita. 1 Petrus pasal 2, 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Ini bicara keselamatan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Makanya saya bilang amanat agung itu minimal 2 paket. Keselamatan dan kesembuhan. Tuhan tidak mau engkau hanya sembuh, tapi juga selamat. Tuhan gak mau engkau hanya selamat, tapi juga sembuh. Dan penyakit yang paling parah adalah penyakit rohani. Dia sehat secara fisik, tapi dia gak mau dengar firman Tuhan. Itu penyakit yang paling parah. Gak mau dikokbain, gak mau dinasihatin. Kalau kita sudah gak dinasihatin Tuhan lagi, habis celaka 13. Jadi kalau masih ada bunyi di hati nuranimu, jangan, gak boleh begitu, gak bagus begitu. Mantap, masih ada. Burjin itu Tuhan masih ada. Tapi kalau engkau melakukan apapun, mau jahat, mau apapun itu, tidak ada lagi suara di hati nuranimu, habis. Tinggal tunggunya saja, hati-hati. Carefully. Semuanya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Makanya Markus pasal 6 ayat 56. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia bukan hanya menyelamatkan tapi menyembuhkan. Kemanapun dia pergi, ke kota, ke desa, ke kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan untuk menjamah jumbai-jumbanya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi kesembuhanmu itu adalah sesuai dengan imanmu. Ada orang datang diselamatkan Tuhan macam-macam. Ada orang datang ya, saya ingat dulu, udah lama sekali, waktu saya masih pemuda di Lipo Cikarang. Saya masih ingat sekali. Sekarang mereka udah punya anak banyak. Jadi si perempuan ini bukan orang karismatik, satu aliran. Saya nggak usah sebutkanlah namanya. Kawanku ini gereja kita di sana karismatik. Mereka pacaran. Jadi kalau hari Minggu si perempuan ini ke gerejanya, si laki-laki ini ke gereja kita. Lama kelamaan nggak kerasan si wanita ini, karena dia minta laki-lakinya ikut dia. Nggak bisa lah, kamulah ikut saya. Akhirnya si perempuan ini malas-malasan ikut gereja kita karismatik. Tapi lama kelamaan dia jadi pelayan Tuhan di situ. Ada orang begitu loh, awalnya biasa saja. Awalnya bukan karena dia mau dijamah Tuhan di situ, tapi karena cowok. Bisa begitu, bisa. Ada orang diselamatkan kenapa? Mimpi. Cara Tuhan itu macam-macam. Ada orang diselamatkan apa? Dapat penglihatan.
Jadi cara orang ketemu dengan Tuhan, cara Tuhan ketemu dengan orang. Bungsu itu ketemu kembali dengan bapaknya gara-gara apa? Gara-gara makanan. Gara-gara makanan. Lagi main dia sama B2. Sadar dia. Tapi ada orang mau ketemu Tuhan karena dia menghancurkan pride-nya. Ini yang luar biasa. Ini yang menghasilkan mujizat. Markus pasal 5 ayat 21. Maka saya bilang Markus 4, Markus 5, Markus 6. Tapi didahului oleh Markus pasal 4 berbicara tentang 4 jenis perumpamaan hati. Dasarnya di situ, basicnya di situ. Kalau di sini sudah bolong, bolonglah semua. Kalau di sini sudah salah, salah semua. Kayak Anda tadi pagi pakai kancing. Kalau benar yang di atas, benarlah ke bawah. Kalau salah yang di atas, salah ke bawah. Di situ motifnya itu nomor. Makanya polisi kalau mencari sebuah kejahatan, motifnya apa? Kenapa dia lakukan itu, dicari sampai dapat. Oh, motifnya ini. Di situ dia akarnya. Lihatin. Tolong dibuka Markus pasal 5 21. Ini rentetannya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Ayat 22. Tidak gampang seorang kepala rumah ibadat sinagoge Yahudi pada waktu itu datang kepada Yesus. Kalau pendeta sekarang pun gampang. Ini berbicara tentang suami, ini berbicara tentang keluarga, ini berbicara tentang hamba Tuhan, ini berbicara tentang gereja. Seorang kepala rumah ibadat tidak mudah datang kepada Yesus pada waktu itu 2026 tahun yang lalu. Karena dia harus menghancurkan reputasinya, dia siap dipecat atau dimutasi ke kampung-kampung ke pelosok sana. Dan dia menghancurkan namanya sendiri. Tapi rupanya betul Alkitab berkata, love is everything. Love is not force. Kasih cinta itu gak bisa dipaksakan. Rupanya kenapa dia berani melakukan itu? Karena dia lebih mencintai, mengasihi putrinya. Ayat 23. Ini Alkitab ini gak pernah salah. Makanya surga itu cuma punya 2 hukum. Love di atas, cinta sesama seperti dirimu sendiri. Nah, ini tambah, ini mantap ini Tuhan. Mengasihi orang lain seperti selesai. Ada orang mengasihi orang lain, tapi levelnya nggak seperti dirinya sendiri. Mana mau kau posisimu diambil. Ketahuilah, nanti yang paling dekat di surga dengan Tuhan Yesus adalah orang yang rendah hati. I got it, saya temukan ini. Kenapa Bapak ini berani datang sama Tuhan tersungkur? Karena kasih mengalahkan segalanya. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-8. Kasih menutupi semuanya. Kuasa inilah yang diselidiki oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Mereka enggak ketemu-ketemu. Apa arti pesan nabi-nabi ini? Yesaya, Yeremia, Yeskel, Amos, Obadya. Dicari apa artinya? Apa artinya? Baru di perjanjian baru digenapi. Allah jadi manusia karena kasih, bukan karena kuasa. Love is everything. Love is not false. Kasih tidak bisa dipaksakan. Kalau memang kau nggak baik, memang nggak baiklah. Kasih menutupi. Idu HP nama baik Tuhan ini. Roh surga tutur rupang. Allah ni kasihnya kepada aku. Kalau karena kuasanya dan keadilannya, aku pantas dibuang ke neraka karena dosaku. Tapi dia singkirkan sementara itu kuasanya, keadilannya, kekudusannya. Dia pakai kasihnya. Itulah kuasa yang tidak ada di dunia ini. Seberapa salah pun pasanganmu, kalau engkau ada kasih, kau bisa tutupin. Bukan menutupin untuk melupakan, tapi memberikan dia kesempatan untuk diperbaiki. Makanya kalau Anda lewat jalan, kenapa macet?
jalan Anda sedang diperbaiki. Mohon maaf, Anda terganggu. Jadi kalau ada kawanmu yang masih begitu, langsung bacalah di jidaknya. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu. Ayo salaman dulu kanan kiri. Ngomong gini, mohon maaf, perjalananmu terganggu sebentar. Bilang, aku sedang diperbaiki. Bilang, ngomong dong, aku sedang diperbaiki. Bilang, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu, 2 Timotius pasal 6 ayat 6 itu berkata ibadah ya. Itu berkata ibadah. 2 Timotius pasal 6 ayat ke-6. Tolong dibuka. Mana ayatnya? Oke. 2 Timotius pasal 6. Ya. Ayat ke-6. Oh, 2 Timotius pasal. Oh, sorry. Mohon maaf. 1 Timotius ya. Oh, mohon maaf. Ya, ampuni aku. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Ya, kapan-kapan kita makan siang ya? Kapan-kapan. Oke. Baca sama-sama 3 2 1. Keuntungan besar di sini berbicara keuntungan rohani. Damai sejahteramu, engkau nggak sakit pun itu sudah untung besar. Salaman kanan kiri, engkau nggak sakit pun itu untung besar. Bilang, haleluya. Ku tak membawa. Kita dilahirkan, maaf, telanjang. Nggak ada yang dilahirkan di sini sudah kita pakai baju cantik, no way. Maaf, kita mati, maaf. Peti kita hanya 1x2. Yang ngantar kita bukan mobil kita, ambulans. Who are we? Siapa kita? Who I am? Hilang semua. Selesai semua. Makanya selagi engkau masih hidup, baik-baiklah dengan Tuhan. Baik-baiklah dengan hatimu. Kalau salpul sudai, percaya. Percaya. Tuhan Yesus pun dikuburkan di ladang yang kaya, pakai peti yang bagus. Karena ada anak Tuhan yang bernama Yusuf Arimatea. Dikasih dia peti. Dia hormati. Jasanya saja dihormati. Saya bersyukur sebagai gembala pernah pengalaman melayani sampai orang mati. Dipotong mutilasi lebih kurang 8 potongan waktu gempa di Nias. Udah mulai busuk, keluarganya bingung. Bapak-bapak polisi tentara pun sedang sibuk mengurus yang lain. Gimana ini Pak Pendeta? Saya bilang, saya doakan sakramen, dipotong. Seorang wanita dipotong 8, masukkan ke peti, saya yang kuburkan tanpa alas kaki. Saya sakramenkan wanita ini. Saya percaya dia sekarang sudah di surga. Orang diselamatkan itu macam-macam. Seorang pemuda namanya Dodi, masih hidup, ganteng, mancung, putih. 3 ruko di Nias, kena ke tangannya. Nggak mungkin kita potong Bapak Ibu. Ke dalam akses nggak bisa. Datang keluarganya, gimana ini Pak Pendeta? Itu masih jam 11 malam lewat. Karena kejadian itu jam 11 malam. Tahun 2004. Hari Senin. I have been there. Saya ada di sana. Apa yang saya omongkan ini bukan kopas, saku saya sendiri. Saya masukkan tangan saya. Dodi, iya, saya pendeta. Oh Pak Pendeta, mana tanganmu? Ketemu ujung tangan dia dengan ujung tangan saya. Karena saya hanya bisa masukkan kepala. 3 ruko menimpa tangan kirinya. Kita berdoa Dodi. Iya Pak Pendeta. Bapak, kalau memang anak ini bisa diselamatkan, selamatkanlah. Berikan dia kesempatan hidup sekali lagi. Tapi kalau memang dia harus meninggal, dia dengar kata saya meninggal, biarlah meninggal dalam kedamaian Tuhan. Jangan kesakitan. Amin Dodi. Amin Pak Pendeta. Saya tarik tangan saya. Lebih kurang 18 jam dia di situ. Besok sorenya dia bisa diangkut, ditarik. Tapi sampai sekarang tangan kirinya itu selalu pakai lengan panjang karena hancur semua saraf-sarafnya. Tapi dia bisa hidup. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Kalaupun engkau datang sama Tuhan, berarti ada harapanmu. Tuhan itu melihat imanmu. Tuhan gak melihat situasimu. Dia melihat imanmu. Porsiado perituau. Masih percaya enggak kau sama aku? Itu yang Tuhan lihat. Saya butuh kamu. Saya ketemu dia. Dipikir saya udah tua. Oh ini Bapak Pendeta ya yang doain saya.
Ini, oh maaf Pak Pendeta, saya kira Bapak udah tua. Apa udah tua pada waktu itu? Tahun 2004. Masih hidup sampai sekarang, sudah punya anak. Doanya cuma 2 menit Bapak Ibu. Tapi Tuhan dengar. Anda boleh ragu sama saya, tapi jangan pernah ragu sama Tuhan. Mungkin Anda boleh ragu sama pasanganmu, jangan ragu sama Tuhan. Tuhanlah jaminanmu terakhir. Kalau semua sudah pupus, nol, empty, the end, finished, datang sama Tuhan, masih ada harapan. Bapak ini Markus pasal 5 ayat 22 ini, dia pilih jabatan, nama, kepala ibadah, atau putrinya. Dia pilih putrinya. Love is everything. Kasih adalah segala-galanya. Kalau lihat pasangan kita, wih, love is everything. Markus pasal 5 ayat 22, luar biasa. Dia datang Tuhan sama dia. Tersungkur. Kenapa kakimu susah tersungkur di kaki Tuhan Yesus? Your pride is so much. Pride-mu terlalu banyak. Ayat 23. Tuhan Yesus buruk kening mate. Romao jama mauluna. Supaya dia tetap hidup. Mungkin teologi yang dia pelajari selama ini, rangkaian pelayanan yang dia pelajari selama ini, khotbah-khotbah yang dia khotbahkan dari 5 kitab Musa Pentateuch, dia ajarkan. Rupanya beda kalau ketemu langsung dengan Yesus, dengan sumbernya. Makanya Bapak Ibu, jangan mencari yang 2 dari Tuhan Yesus, carilah yang nomor 1 di dalam Tuhan Yesus. Jangan cari yang second layer. Jangan cari second voice. Cari the first voice. Cari suara Tuhan nomor 1. Karena kalau engkau sudah mau cari second voice, udah bubar itu semua yang asli. Hidup ini berat Bapak Ibu. Kalau enggak ada Tuhan setia sampai hari ini pegang kita, udah lama kita hilang dari peredaran. Ya, roh mau Tuhan. Rupanya Bapak Ibu, seberapa banyak pun yang kau berikan korbanmu untuk Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menolaknya. Tuhan itu enggak pernah membuat sia-sia. Apapun yang pernah kau tabur sama Tuhan, Tuhan kembalikan lebih daripada cukup. Yang kedua, Markus pasal 5 ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sudah ke rumah sakit terkenal, sudah ke dokter, sudah ke bidan, sudah ke perawat, sudah minum obat, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada padanya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti selama ini dia bisa bertahan sampai 12 tahun. Karena dia mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan bisa menjaga, menguatkan kita sampai pada kita finish titik nanti kita mendapatkan apa yang menjadi berkat Tuhan untuk bagian saya dan saudara. Percayalah, setiap bagian kita ada temanya, ada namanya, ada mereknya. Kalau memang itu berkat buatmu, itu tidak akan pernah bisa beralih kepada yang lain. Kalau memang itu milikmu, itu adalah milikmu. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Baca sama-sama ayat 28, 3, 2, 1. Ada orang ketemu Tuhan dengan mempertaruhkan semuanya. Pride, kesombongan, jabatan, harta dan semuanya seperti Yairus ini. Tapi ada orang datang sama Tuhan tidak bisa langsung. Pada waktu itu orang yang begini, mohon maaf yang ibu-ibu, kalau ada pendarahan pada waktu itu, dia dekat sama orang yang sembuh, yang sehat, dia akan dilempari batu sampai mati. Karena itu adalah penyakit terkutuk. Tapi wanita ini datang dari tengah-tengah. Mungkin di antara kita ada seperti wanita ini. Hanya engkau yang tahu sakitmu.
Tapi engkau ngomong dalam hatimu, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Yairus datang dari depan muka Yesus, dia datang dari belakang Yesus, sama-sama dapat mujizat. Tidak tergantung posisi kursimu di mana. Mungkin engkau yang paling belakang pun, kalau hatimu datang sama Tuhan, tetap engkau dapat mujizat yang sama. Yairus datang dari depan, dihargai sama Tuhan. Wanita ini datang dari belakang, Tuhan kasih dia otomatis miracle. Karena tiba-tiba ayat 29, Tuhan dia merasa setelah sembuh dari penyakitnya. Saya berdoa sementara beberapa menit lagi kita selesai khotbah ini, engkau sudah mulai merasakan jamahan itu. Minimal dari sakit hati kita. Lihat itu. Ayat 30, tiba-tiba Yesus berhenti. Ada tenaga. Ini yang saya sebut satu-satunya urapan di Alkitab. Satu-satu, one, only one. Urapan yang ketarik dari tubuh Tuhan tanpa Tuhan ketahui sebelumnya. Oh my God. Yesus merasa, kok ada tenaga keluar? Petrus, siapa yang pegang aku? Semua pegang kau, kata Petrus. Enggak ada yang pegang aku. Rupanya kalau orang datang ke gereja Bapak Ibu, itu tidak tergantung berapa banyak dia berbuat sesuatu, tidak. Tapi ada jamahan yang khusus. Apakah ada urapan itu sekarang di situ? Urapan yang datang sendiri. Ada terasa di 31. Jadi Tuhan itu Bapak Ibu, sekarang ini Tuhan itu terasa siapa yang bisa nyedot berkatnya dari Tuhan. Kalau saya jangan disedot Bapak Ibu, karena saya pun lagi nyedot dari Tuhan. Haleluya, saya pun masih kekurangan, amin. Ayo kanan kiri mau ngomong gini, banyak ambil dari Tuhan bilang, haleluya, amin. Unak soti tanggung nih ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat ini, engkau berdesah-desakan, banyak kali orang di sini katanya. Ayat 32, enggak, ada sesuatu. Kalau engkau datang dalam urapan ini tiap ibadah, engkau pasti pulang membawa sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak bisa panjangkan khotbahnya. Mari kita bagi berdiri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kasih karunia-Mu hari ini. Engkau baik, Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.